Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfauji Nur Iskandar dengan NIM 3411171055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan di dalam Scrum. Yang pertama, pendahuluan. Kegiatan wajib dalam Scrum dihadiri untuk menciptakan sebuah kesinambungan dan mengurangi adanya kegiatan lain yang tidak tercantum di dalam Scrum. Setiap kegiatan di dalam Scrum memiliki batasan waktu, yang artinya selalu memiliki durasi maksimum. Pada saat sprint dimulai, durasinya tetap dan tidak dapat diperpendek maupun diperpanjang. Kegiatan lainnya dapat diakhiri saat tujuan dari kegiatan tersebut telah tercapai. Kita masuk ke sprint. Jantung dari Scrum adalah sprint, sebuah batasan waktu selama 1 bulan atau kurang, di mana sebuah increment yang selesai berpotensi untuk dirilis dikembangkan. Sprint biasanya memiliki durasi yang konsisten sepanjang proses pengembangan produk. Sprint yang baru langsung dimulai setelah sprint yang sebelumnya berakhir. Sprint memuat dan terdiri dari sprint planning, dari Scrum, pengembangan, sprint review, dan sprint retrospektif. Setiap sprint dapat dikatakan sebagai sebuah proyek dengan batasan waktu, tidak lebih dari 1 bulan. Sama halnya dengan proyek, sprint digunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Setiap sprint memiliki definisi mengenai apa yang akan dikembangkan. Sebuah desain dan perencanaan yang fleksibel yang akan membimbing pengembang pekerjaan yang akan dilakukan dan hasil dari produk. Sprint dibatasi pada 1 bulan kalender. Bila jangka waktu sprint terlalu panjang, maka definisi mengenai apa yang akan dibangun dapat berubah, kompleksitas dapat meningkat, dan risiko dapat bertambah. Membatalkan sprint dapat dibatalkan sebelum batasan waktu sprint selesai. Hanya product owner yang dapat membatalkan sprint, walaupun keputusan yang dia buat mungkin saja dipengaruhi oleh para stakeholder, tim pengembang, ataupun Scrum Master. Sprint dibatalkan apabila sprint goal sudah tidak sesuai harapan awal. Hal ini dapat terjadi apabila arahan perusahaan berubah atau bila kondisi pasar atau teknologi berubah pada umumnya. Sprint harus dibatalkan apabila sprint menjadi tidak masuk akal lagi apabila dilanjutkan. Namun, karena batasan waktu, sprint yang begitu singkat, pembatalan biasanya jarang terjadi. Lalu kita masuk ke sprint planning. Pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam sprint direncanakan pada saat sprint planning. Perencanaan ini dibuat secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim Scrum. Sprint planning dibatasi maksimum 8 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, batasan waktunya biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dan setiap orang memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi tim Scrum untuk melaksanakannya dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Sprint planning harus dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa goal dari sprint? Yang kedua, apa yang dapat dihantarkan di dalam increment sebagai hasil dari sprint yang sedang berjalan? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk dapat menghantarkan increment tersebut? Di dalam sprint planning terdapat beberapa topik. Kita masuk ke dalam topik pertama. Apa yang dapat dilakukan di dalam sprint ini? Tim pengembang bekerja untuk memperkirakan fungsionalitas yang akan dikembangkan pada saat sprint. Product owner menjabarkan objektif yang harus dicapai
di sprint ini dan item produk backlog mana yang apabila bisa diselesaikan di sprint ini akan mencapai sprint goal. Seluruh anggota tim Scrum berkolaborasi untuk memahami pekerjaan di dalam sprint ini. Masukan dari kegiatan ini adalah produk backlog, increment yang terakhir, proyeksi kapasitas tim pengembang dalam satu sprint, dan histori performa tim pengembang. Jumlah item yang dipilih dari produk backlog untuk sprint sepenuhnya diserahkan kepada tim pengembang. Hanya tim pengembang yang dapat menilai seberapa banyak item yang dapat diselesaikan di sprint ini. Setelah tim pengembang memperkirakan item produk backlog yang akan selesai dan menghantarkan dalam sprint ini, tim Scrum mulai membuat sprint goal. Sprint goal dapat menciptakan sebuah keselarasan di dalam pekerjaan tim pengembang yang mungkin tidak akan ada bila masing-masing anggota tim memiliki inisiatif sendiri tanpa adanya tujuan yang sama. Topik kedua, bagaimana pekerjaan yang telah dipilih dapat diselesaikan. Setelah sprint goal dibuat dan tim product backlog dipilih, tim pengembang menentukan bagaimana mengembangkan fungsionalitas ini menjadi sebuah increment yang selesai. Pada saat sprint, item produk backlog yang telah dipilih untuk sprint ini beserta rencana sampai bisa selesai dan dihantarkan disebut sebagai sprint backlog. Tim pengembang biasanya memulai dengan merancang sistem dan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menjadikan produk backlog menjadi increment yang berfungsi penuh. Pekerjaan yang dirancang mungkin akan memiliki ukuran atau estimasi yang berbeda-beda. Walaupun demikian, jumlah pekerjaan yang direncanakan pada saat sprint planning cukup banyak untuk dikerjakan selama satu sprint. Pekerjaan yang direncanakan untuk hari-hari pertama dari sprint dibagi-bagi jadi bagian-bagian kecil pada akhir kegiatan ini. Biasanya dalam satu hari atau kurang. Tim pengembang mengatur dirinya sendiri untuk mengambil pekerjaan di dalam sprint backlog, baik pada saat sprint planning maupun sepanjang sprint. Pada saat tim pengembang membuat perencanaan, rencana tersebut selalu mengacu pada sprint goal. Pada saat sprint berjalan, pekerjaan yang harus dilakukan terkadang berbeda dengan apa yang telah direncanakan oleh tim pengembang pada saat sprint planning. Tim pengembang akan berkolaborasi dengan product owner untuk menentukan cara terbaik untuk merevisi perencanaan dengan tetap mencapai sprint goal. Sprint goal menyediakan fleksibilitas mengenai bagaimana fungsionalitas dapat diimplementasikan sebelum sprint berakhir. Product owner dapat membantu mengklarifikasi item produk backlog yang dipilih dan membuat pengecualian apabila tim pengembang mengatakan mereka memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit pekerjaan. Mereka dapat menegosiasikan ulang item produk backlog yang telah dipilih dengan product owner. Tim pengembang juga dapat mengundang pihak lain untuk menghadiri kegiatan ini guna memberikan masukan yang menghubungkan dengan hal teknis ataupun domain permasalahan. Di akhir sprint planning, tim pengembang sudah harus dapat menjelaskan kepada product owner ataupun Scrum Master bagaimana mereka berencana untuk bekerja sebagai tim yang mengatur dirinya sendiri untuk menyelesaikan sprint goal dan membuat increment yang telah diantisipasi. Lalu kita masuk ke sprint goal. Sprint goal adalah sekumpulan tujuan yang akan dicapai dalam satu sprint sepanjang pengimplementasian produk backlog. Sprint goal memberikan arahan bagi tim pengembang mengapa mereka mengembangkan increment dalam sprint tersebut. Sprint goal dibuat pada saat sprint planning. Sprint goal memberikan tim pengembang fleksibilitas terkait bagaimana mengimplementasi fungsionalitas di tengah sprint.
item-item produk backlog yang telah terpilih menghantarkan pada satu fungsionalitas yang selaras, di mana bisa berupa sprint goal itu sendiri. Sprint goal bisa juga berupa fungsionalitas yang selaras apapun yang pada akhirnya membuat tim pengembang bekerja bersama alih-alih dengan inisiatif sendiri-sendiri. Tim pengembang bekerja dengan dipandu oleh sprint goal. Untuk memenuhi sprint goal, mereka mengimplementasikan fungsionalitas dan teknologi. Jika hasil kerja mereka ternyata berbeda dengan yang mereka duga sebelumnya, mereka berkolaborasi dengan product owner untuk menegosiasikan ruang lingkup dari sprint backlog pada suatu sprint. Lalu, kita akan masuk ke daily scrum. Daily Scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit agar tim pengembang dapat mensinkronisasikan pekerjaan mereka dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. Hal ini dilakukan dengan meninjau pekerjaan semenjak kegiatan Daily Scrum terakhir dan memperkirakan pekerjaan yang dapat dilakukan sebelum melakukan Daily Scrum berikutnya. Daily Scrum dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama setiap hari untuk mengurangi kompleksitas. Pada saat pertemuan, tim pengembang menjelaskan yang pertama, apa yang sudah saya lakukan kemarin yang telah membantu tim pengembang mencapai sprint goal. Yang kedua, apa yang akan saya lakukan hari ini untuk membantu tim pengembang mencapai sprint goal. Yang ketiga, apakah ada hambatan yang dapat menghalangi saya atau tim pengembang untuk mencapai sprint goal? Lalu tim pengembang menggunakan Daily Scrum untuk meninjau perkembangan menuju sprint goal dan meninjau tren perkembangan menuju selesainya pekerjaan yang ada di sprint backlog. Dalam Daily Scrum mengoptimalisasi kemungkinan tim pengembang akan mencapai sprint goal. Setiap hari, tim pengembang harus mencapai sprint goal. Harus memahami bagaimana caranya agar mereka dapat bekerja bersama sebagai tim yang mengatur dirinya sendiri untuk menyelesaikan sprint goal dan membuat increment yang sudah diharapkan di akhir sprint. Tim pengembang atau beberapa anggota tim seringkali langsung bertemu setelah Daily Scrum untuk diskusi yang detail atau untuk pengadaptasian atau perubahan perencanaan sisa pengerjaan dalam sprint. Scrum Master memastikan pertemuan ini berlangsung, namun yang bertanggung jawab untuk melangsungkannya adalah tim pengembang. Scrum Master mengajarkan tim pengembang untuk melangsungkan Daily Scrum yang tidak lebih dari 15 menit. Scrum Master memastikan bahwa hanya anggota tim pengembang yang berpartisipasi pada saat Daily Scrum. Daily Scrum meningkatkan komunikasi, menghilangkan pertemuan-pertemuan lain, mengidentifikasi hambatan untuk dihilangkan, mendukung pembuatan keputusan secara cepat, dan menghilangkan tingkat pengetahuan tim. Pertemuan ini adalah kunci dari proses peninjauan dan pengadaptasian. Sprint Review. Lalu kita masuk kepada Sprint Review. Sprint Review diadakan di akhir sprint untuk meninjau increment dan merubah produk backlog bila diperlukan. Pada saat Sprint Review, tim Scrum dan stakeholder berkolaborasi untuk membahas apa yang telah dikerjakan dalam sprint yang baru usai. Berdasarkan hasil tersebut dan semua perubahan produk backlog pada saat sprint, setiap orang berkolaborasi menentukan apa yang dapat dikerjakan di sprint berikutnya untuk mengoptimalisasi nilai produk. Pertemuan ini bersifat informal, bukan merupakan status meeting, dan presentasi dari increment diharapkan dapat mengumpulkan masukan dan menumbuhkan semangat kolaborasi. Ini adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 4 jam untuk sprint berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, batasan waktunya biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dan setiap
setiap orang memahami tujuan, Scrum Master mengedukasi tim Scrum untuk melaksanakannya dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Yang tadi di awal. Hasil dari sprint review adalah revisi dari produk backlog yang mendefinisikan kemungkinan item produk backlog untuk sprint berikutnya. Produk backlog dapat dirubah secara keseluruhan sebagai tanggapan atas peluang-peluang baru. Lalu kita masuk ke sprint retrospektif. Sprint retrospektif adalah sebuah kesempatan bagi tim Scrum untuk meninjau dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Sprint retrospektif dilangsungkan setelah sprint review selesai dan sebelum sprint planning berikutnya. Ini adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 3 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih pendek, batasan waktunya biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dan siap orang memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi tim Scrum untuk melaksanakan dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Scrum Master berpartisipasi sebagai rekan yang bertanggung jawab terhadap proses Scrum. Tujuan dari sprint retrospektif adalah 1. Meninjau bagaimana sprint yang telah berlangsung, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan orang-orangnya, berhubungan antara orang-orang, proses, dan perangkat kerja. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengurutkan hal-hal utama yang berjalan baik dan hal-hal yang berpotensi untuk ditingkatkan. Dan yang ketiga, membuat rencana implementasi dengan tujuan peningkatan cara-cara kerja tim Scrum. Lalu Scrum Master mengidentifikasi tim Scrum untuk membuat peningkatan akan kerangka kerja proses Scrum, juga proses kerja praktik pengembangannya sehingga lebih efektif dan menyenangkan di sprint berikutnya. Pada saat sprint retrospektif, tim Scrum merencanakan cara untuk meningkatkan kualitas dari produk dengan merubah definisi dari selesai sebagaimana dibutuhkan. Di akhir sprint retrospektif, tim Scrum harus dapat mengidentifikasi peningkatan yang akan diimplementasikan di sprint berikutnya. Mengimplementasikan peningkatan ini di sprint berikutnya merupakan salah satu bentuk adaptasi dari hasil peninjauan dari tim Scrum itu sendiri. Walaupun peningkatan dapat diimplementasikan kapan juga, sprint retrospektif memberikan kesempatan formal untuk fokus pada peninjauan dan adaptasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.